Dan pada tahap ini alkali selulosa yang telah terbentuk direaksikan dengan asam monokloroasetat membentuk eter karboksimetil selulosa. Pada saat yang bersamaan, asam monokloroasetat juga akan bereaksi menghasilkan dua produk samping, yaitu natrium glikolat dan natrium klorida. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Devita. Baik, selanjutnya yaitu ada Baik, Bu. Selanjutnya yaitu proses pembuatan CMC. Proses pembuatan CMC tandan kosong sawit memiliki kandungan selulosa cukup tinggi yang memungkinkan bahwa tandan kosong sawit berpotensi sebagai bahan dasar pembuatan CMC. Faktor utama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CMC adalah alkalisasi dan karboksimetilisasi karena menentukan karakteristik CMC yang dihasilkan. Alkalisasi dilakukan sebelum karboksimetisasi menggunakan NaOH yang tujuannya mengaktifkan gugus-gugus OH pada molekul selulosa dan berfungsi sebagai pengembang. Mengembangnya selulosa ini akan memudahkan difusi reagen karboksimetisasi. Pada proses karboksimetisasi digunakan reagen asam monokloroasetat atau natrium monokloroasetat, dan reagen ini biasanya digunakan dalam praktek. Jumlah natrium monokloroasetat yang digunakan akan berpengaruh terhadap substitusi dari unit anhidroglukosa pada selulosa. Lanjut. Penggunaan CMC. Jenis industrinya yaitu kosmetik, diaplikan pada pasta gigi, sampo, produk berbusa, krim, body lotion. Jenis CMC-nya yang digunakan yaitu pengental stabilizer, pengikat pengental stabilizer, pengikat air emulsion stabilizer, pembentuk lapisan. Jenis industri makanan yaitu diaplikasikan pada makanan beku, makanan hewan, makanan berprotein, saus. Jenis CMC-nya yaitu pengendali pertumbuhan kristal es, penguat rasa, pengikat air, pengental menahan kadar air dalam makanan, pengatur rasa pengental. Industri farmasi yaitu diaplikasikan pada salep, jeli, obat pencuci perut, dan sirup. Jenis CMC-nya yaitu stabilizer pengental, pembentuk lapisan pengental, pembentuk lapisan zat inert, pengikat air, pengental. Industri kertas, yaitu internal adhesion pelapisan pigmen. Jenis CMC-nya pengikat, mempercepat kering pada kertas, pengikat. Industri tekstil, yaitu diaplikasikan pada kain dan laundry bahan pewarna. Jenis CMC-nya pembentukan lapisan, pengikat atau binder, pengikat air. Industri litografi, yaitu diaplikasikan pada tinta air. Jenis CMC-nya pengikat warna. Next. Pengaruh CMC terhadap beberapa parameter pada larutan sukrosa, yaitu sebagai studi eksperimental di laboratorium yang dilanjutkan dengan analisis dan pengujian. Bahan aditif yang digunakan adalah CMC berbentuk powder atau bubuk, berwarna putih dengan berat jenis 1,5 dan pH 7-10, tidak berbau dan tidak memiliki rasa, mempunyai ketahanan pada temperatur lebih dari 30 derajat Celcius. Dalam pengujian yang dilakukan meliputi pengukuran viskositas, kekeruhan, kadar air, kadar abu dari pencampuran CMC dalam larutan sukrosa dengan konsentrasi CMC bervariasi dari 0,5%, 0,1, dan 1,5%. Pengaruh CMC terhadap beberapa parameter pada larutan sukrosa. Berdasarkan nilai rasio larutan sukrosa CMC, maka dalam penelitian ini dibuat 3 jenis campuran disebut sebagai campuran 1, campuran 2, dan campuran 3. Ketiga jenis campuran beserta komposisinya ditunjukkan dalam tabel 2, tabel 3, dan tabel 4 dapat dilihat pada tabelnya. Baiklah, selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Fadil.
Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu pengaruh CMC terhadap beberapa parameter pada larutan sukrosa. Pengaruh konsentrasi CMC terhadap viskositas menunjukkan peningkatan viskositas larutan. Keberadaan CMC dalam larutan cenderung membentuk ikatan silang dalam molekul polimer yang menyebabkan molekul pelarutan akan terjebak di dalamnya sehingga terjadi imobilisasi molekul pelarut yang dapat membentuk struktur molekul yang kaku dan tahap terhadap tekanan. Makin tinggi kadar CMC, pembentukan ikatan silang makin besar dan imobilisasi molekul pelarut juga makin tinggi sehingga menyebabkan kecenderungan viskositas meningkat. Dapat dilihat pada gambar 2. Next. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar tersebut pengaruh konsentrasi CMC terhadap kadar air, pengaruh konsentrasi CMC terhadap kekeruhan, dan pengaruh konsentrasi CMC terhadap kadar abu. Next. Pengaruh CMC terhadap beberapa parameter pada larutan sukrosa. Jenis campuran 1, konsentrasi CMC 0,5, 1, 1,5, viskositas 100, 216,8, 324,5, kekeluruhan 82,098, 69,97, 102,177. Kadar air 43,26, 30,96, 22,7, kadar abu 0,01, 0,014, 0,019. Jenis campuran kedua, konsentrasi CMC 0,5, 1,0, 1,5, viskositas 234, 423, dan 1079,5, kekeruhan 110,45, 116,51, 174,4, kadar air 37,56, 25,07, dan 19,1, kadar abu 0,028, 0,034, dan 0,39. Jenis campuran ketiga, konsentrasinya 0,5, 1,0, 1,5, viskositas 369,5, 657,5, 949, kekeruhan 131,95, 149,59, 147,47, kadar air 29,2, 18. Jangan dibacain semua ya. Secara visual terjadi endapan. Baik Bu, hanya sekian, terima kasih. Iya, ya jadi kalau misalnya gini ya, ini kan ada tabel ya ketika membaca itu. Nah, kalian mau konsentrasi para pendengarnya itu ke angka yang mana? Nah, itu kan bagusnya di highlight gitu kan, kasih merah atau apa gitu kan. Nah, jadi itu aja yang cukup dibacain gitu kan. Misalnya di mana perlakuan kamu tuh yang memberi pengaruh, yang mau kamu tekankan gitu. Nah, itu aja yang difokuskan. Jangan kamu baca semua atau kalau baca sekitar antara 1 hingga 2 angkanya misalnya gitu kan ya. Nggak usah dibaca semua ya. Oke, sudah berapa kelompok? Nggak saya hitungin. Masih ada berapa lagi? Masih ada? Habis? Siapa kelompok yang belum? Ayo, nggak ngitungin kan? Terus siapa dong yang ngitung? Masih ada? Kalau nggak ada yang nyaut berarti sudah semua. Iya Bu, sepertinya udah habis Bu. Iya, sudah semua ya. Nah, selanjutnya saya coba lagi punya saya bisa nggak nih? Udah saya tutupin. Nah, oke. Nah, tadi kan sudah presentasi semua dan masih ada lebih dan kurangnya ya seperti itu. Yang saya minta tolongin tadi sudah dicek belum? Sudah ada yang ngecek e-learning-nya? Belum ada ya, saya udah minta tolongin. Nanti kalau misalnya apa ya, nanti saya informasikan bagaimana cara mengupload ke e-learning-nya ya. Nah, selanjutnya ya minggu depan kan kita sudah selesai nih kuliah sama saya ya, sudah 3 kali, minggu depan 4 dan 5 ya.
Nah, jadi ujiannya kita berarti minggu depan jam 5. Ya, ujiannya minggu depan jam 5, jam 4 saya masih masuk. Ya, jam 5 kita ujian. Nah, yang perlu dipersiapkan untuk ujian itu adalah koneksi internet, ya, dan laptop. Ya, laptopnya bukan untuk nge-Zoom, tapi untuk ujian. Ya, oke. Terus, oke. Jadi itu ada tugas. Tapi nggak usah saya kasih. Nah, tugasnya itu adalah nggak jadi yang tadi. Tadi kan ada ya di slide-nya tadi, nggak jadi yang itu. Tugasnya itu adalah melengkapi slide yang sudah kalian buat tadi. Ya, diperbaiki slide-nya, mana yang kebanyak-banyakan, diperbaiki serapi-rapi mungkin, dan ditambahkan bagian, karena tadi ada yang masuk ke struktur, ada yang belum. Ya, jadi dilengkapi ke struktur dan sifat-sifat hidrokoloidnya. Ya, tadi ada juga yang membahas sifatnya sebagai ini, ada yang enggak gitu ya. Jadi dilengkapi ya mengenai struktur dan sifatnya. Kemudian bagaimana mekanisme pembentukan gelnya. Bagaimana senyawa hidrokoloid kamu tadi itu bisa mengikat air ya. Alangkah baiknya lagi kalau dilengkapi sama videonya. Ya, nah nanti videonya kita bisa attach pada saat mengumpulkan tugas di e-learning-nya. Jadi nggak usah ditampilkan pada saat presentasi. Jadi langsung aja, ya, langsung di e-learning-nya aja. Oke, nah tunggu dulu saya coba buka slide saya berhasil atau enggak. Ya, jadi diperbaiki ya, jangan ada kalimat yang panjang-panjang tadi ya, yang prosedur bisa diperingkas, tadi ada yang sudah cukup baik buat diagram alir seperti itu kan ya, jadi temannya lebih gampang untuk lihat dan lebih memahaminya gitu kan ya. Pokoknya bagaimana ketika kamu melihat PowerPoint kamu itu seringkas mungkin dan mudah dimengerti ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Kadang kita gini, saya juga beda konteksnya. Kalau saya itu kan memang ingin menyampaikan sesuatu yang banyak gitu kan ya, maka kadang isi slide itu banyak banget. Kalau kalian tuh nggak perlu yang banyak, tapi poin-poinnya aja gitu. Ya, jadi lebih enak temennya itu melihatnya. Ya, jadi nanti PowerPoint-nya dirapihin lagi, diperingkas lagi dan ditambahkan hal-hal yang tadi. Ya, strukturnya, terus sifat-sifatnya, terus bagaimana dia mengikat airnya. Ya, mekanismenya. Tadi ada yang membahas tadi, saya lihat tadi. Ya. Tunggu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sambil nunggu slide saya terbuka. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Itu nanti, Bu, untuk pengumpulan tugasnya yang di learning itu per orang, Bu, ya? Enggak, nanti yang Ya, kan kita ada berapa 7 kelompok gitu kan ya. Nanti saya akan submitnya itu di forum diskusi gitu ya. Jadi di forum diskusi, jadi nanti kalian buat satu topik diskusi per kelompok aja. Siapa perwakilan kelompoknya. Nah, itu mengumpulkan tugasnya berupa PPT sama apa namanya tadi, jurnal-jurnalnya sama videonya. Ya, kalau dapat ketemu videonya. Ya, nanti akan ada 7 kelompok ya. Berarti ada 7 topik diskusi. Nah, jadi masing-masing temennya bisa lihat ke-7-7-nya. Nah, nanti kalian sudah lihat, kalian komentari punya temennya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Masih ada 7 menit lagi ya. Ya, tadi sudah banyak ya. Kebetulan tadi alhamdulillah beda-beda semua ya materinya kan ya. Ya silakan. Assalamualaikum, Bu. Iya, silakan. Kelompok kami belum, Bu. Tuh kan dari tadi ditanyain diem aja kan. Kenapa bisa diem aja? Saya bukan yang nggak nanya ya.
Ayo silahkan, makanya tadi saya nanya siapa yang belum, silahkan share screen-nya. Sudah bisa ini tinggal pencet aja share screen-nya, nyalalah share screen kamu itu. Ya silahkan. Ayo silahkan. Nah, selain grup ini siapa lagi yang belum? Silahkan dijawab, tolong. Nggak ada, tinggal satu berarti ya. Makanya tadi tolong bantu hitungin kok, kayak gitu kan. Jadi tahu udah berapa kelompok. Kalian ini semua harus serba dosennya. Ayo, bisa? Suara saya jelas? Saya matiin. Jelas Bu, jelas. Nah, iya. Soalnya ini nggak jalan kan, jadi saya kira saya yang sinyal saya masalah atau yang sebaliknya gitu. Coba ulang lagi. Ini Aulia, coba di close dulu, ulangin lagi. Aduh. Aduh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah terdengar suara saya dengan jelas, Bu? Wah, teman-teman. Jelas. Silakan. Jelas, jelas. Baik, di mata kuliah hidrokoloid dan produk emulsi dari kelompok nama kelompok kami yaitu yang pertama Rizky Kurniawan, Alma Trijaya, Novianti, Ermawati, Fani Apriliani, Wulan Triwahyuni, dan terakhir ini Aulia Syam. Next. Di materi kami kali ini yaitu menjelaskan tentang alginat. Berbagai macam pengertian alginat sendiri yaitu alginat merupakan salah koloid oleh polimer organik di dalam air. Alginat merupakan suatu kopolimer linear yang terdiri dari dua unit monomerik yaitu asam D manuronat dan asam L gluronat. Asam alginat sendiri merupakan suatu
laput atau coklat, ini adalah picocolloid atau suatu kandungan alginat dalam rumput laut, coklat di kalim alga atau rumput laut coklat. Spesies utamanya antara lain yaitu Ascophyllum, Ecklonia, Dervilae, Laminaria, Lesonia, Macrocystis, Sargassum, dan Tubinaria. Struktur alginat. Polimer alginat dibentuk dari hubungan antara C1 dan C4 tiap monomer dan dihubungkan oleh ikatan eter oksigen. Polimer alginat terdiri dari 3 jenis, yaitu polimer M atau manuronat, polimer G, gluronat, dan polimer Mg. Sifat alginat. 3 sifat utama alginat yaitu kemampuannya dalam menaikkan viskositas larutan apabila alginat dilarutkan dalam air. Kemampuan alginat larutan natrium alginat ditambahkan garam ya. Air harus dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius untuk membentuk swilling atau gelatinisasi. Agar dan gel terbentuk pada suhu di bawah 40 derajat Celcius. Kemampuannya untuk membentuk film atau natrium atau kalsium alginat dan serat atau kalsium alginat. Kelarutan alginat dan kemampuannya mengikat air terbentuk pada jumlah ion karboksilat, berat molekul, dan pH. Kemampuan mengikat air meningkat jika jumlah ion karboksilat semakin banyak dan jumlah residu kalsium alginat kurang dari 500. Sedangkan pH di bawah 3 terjadi pengendapan. Asam alginat ada yang larut dalam air seperti natrium alginat, kalium alginat, dan amonium alginat. Sedangkan kalsium alginat tidak larut dalam air. Sifat koloid terbentuk gel dan hidrofilik, menyebabkan senyawa ini banyak digunakan sebagai emulsifier, pengental, dan stabilizer dalam industri. Sifat hidrofilik alginat dimanfaatkan untuk mengikat air dalam proses pembekuan makanan. Ekstraksi alginat. Selanjutnya jenis-jenis ekstraksi alginat. Ekstraksi alginat dengan metode jalur asam. Metode ekstraksi jalur asam alginat mengacu pada Husni et al. 2012, 100 gram bubuk rumput laut direndam dalam larutan HCl 1% atau 1:30 selama 1 jam. Pencucian dilakukan dengan air mengalir hingga pH netral. Rumput laut diekstrak menggunakan Na2CO 32%, 1:30, pada suhu 60-70 derajat selama 2 jam. Lalu disaring dengan vibrator 150 mesh, dilakukan pemucatan dengan NaOCl 4%. Selama 30 menit. Ekstraksi alginat metode jalur kalsium. Ekstraksi alginat dengan metode jalur kalsium, alginat memiliki asam alginat. Next. Menurut Unizal 2004, berikut tahapan dalam proses ekstraksi natrium alginat. Yang pertama, sortasi bahan baku. Sortasi bahan baku memiliki tujuan untuk memisahkan alga coklat dari kotoran yang ikut tercampur bersama alga pada saat pengambilan sampel. Kotoran yang biasanya tercampur dalam bahan baku adalah sampah, pasir, rumput, dan batu-batuan. B. Perendaman.
Perendaman rumput laut dalam air bertujuan untuk mengembalikan kondisi rumput laut coklat yang segar dan mempersiapkan tekstur rumput laut coklat menjadi lunak agar mempermudah dalam proses ekstraksi alginat dan juga melarutkan manitol, laminarin, zat warna, dan garam-garam lainnya. Ekstraksi alginat rumput laut coklat dilakukan dengan cara perebusan dalam larutan basah seperti larutan Na2CO3 atau NaOH. Selama ekstraksi berlangsung, next. Penyaringan, selama selama ekstraksi alginat berlangsung, rumput laut lambat laut akan membentuk bubur. Hal tersebut akan dipisahkan antara lain filtrat alginat dan selulosa dengan menggunakan hidrolik press dan beberapa jenis saringan seperti kain saring yang cukup tebal, menggunakan penyaringan vibrator atau dengan saringan berukuran sangat halus yang berukuran 150 mes. Pemucatan, rumput laut coklat memiliki zat warna karotenoid yang tidak larut dalam air sehingga tidak dapat dihilangkan pada saat proses perendaman maupun ekstraksi. Pengendapan asam alginat. Pengendapan asam alginat dapat dilakukan dengan metode Stanford dengan menambahkan asam klorida atau asam sulfat. Pengendapan natrium alginat dengan membentuk natrium alginat, asam alginat yang telah terbentuk ditambahkan dengan larutan alkali yang mengandung ion Na+ seperti Na2CO3 dan NaOH. Tujuan dari pembentukan natrium alginat adalah mendapatkan alginat dalam bentuk yang stabil. Pemurnian, penarikan natrium alginat yang berasal dari larutan natrium alginat yang telah terbentuk dapat dilakukan dengan menggunakan alkohol. Alkohol yang biasanya digunakan adalah etanol, metanol, dan isopropanol. Pengeringan dilakukan dengan mengeringkan natrium alginat ke dalam oven pada suhu 40-50 derajat Celcius sampai berat kering natrium alginat stabil. Pengeringan adalah suatu metode karakteristik alginat. Natrium alginat dihasilkan dari rumput laut sargassum memiliki karakter sebagai berikut. Rendemen 36,85%. Rendemen natrium alginat semakin tinggi maka semakin baik proses ekstraksi natrium alginat. Viskositas 40 CPS. Subaryono mengatakan bahwa tingginya kandungan bahan tidak larut air dan rendahnya viskositas alginat salah satu disebabkan oleh rendahnya kemurnian alginat yang dihasilkan. Kadar air 10,85%. Kadar air bahan merupakan banyak air yang terkandung dalam bahan yang dinyatakan dalam 0% dalam persen. Kadar air dapat berpengaruh terhadap suatu produk. Produk yang mempunyai kadar air yang rendah biasanya mempunyai masa simpan yang lebih lama dibanding dengan produk dengan kadar air tinggi. Kadar abu 30,20%. Kadar abu penting untuk diketahui karena dapat menentukan tingkat kemurnian produk dari komponen yang tidak dikehendaki. Kelebihan dan kekurangan alginat. Kelebihan alginat yaitu satu, mudah untuk diaduk dan dimanipulasi. 2, penggunaan alat yang minim. 3, menghasilkan. 4, biayanya rendah. 5, menghasilkan detail permukaan yang baik walaupun dengan kehadiran saliva. Kelemahan alginat yaitu 1, bahan cetak tidak bisa dimanipulasi. 2, bisa terjadi distorsi jika tidak dipegang dengan betul sewaktu pencetakan. 3, mempunyai dimensi stabilitas yang baik. Baik, mungkin itu, Bu. Terima kasih, Bu. Terlalu lama. Baik, mungkin itu saja, Bu, pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu tadi ya. Sudah, masih ada lagi yang belum? Ditanya loh ini. Ya, bukan nggak ditanya ya. Masih ada yang belum? Udah 8 orang nggak ada di ruangan ya. Giliran ngisi absen aja full gitu ya. Nungguin temennya lama banget gitu ya. Nggak mau gitu ya. Giliran dia mau didengerin. Giliran temennya nggak mau dengerin kayak gitu. Ya, maksud saya ya gitulah, kalian udah besar nggak perlu diomongin lagi. Udah ya, itu aja saya rasa hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya rasa sudah kelewatan 10 menit ini. Ya, terima kasih atas waktunya hari ini. Itu saja, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu. Terima kasih Iya. banyak, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ya, sampai ketemu minggu depan. Ya, Bu.